Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Chandra dari Fakultas Sastra Jepang dengan NPM 20 206516013 ingin menjelaskan kategori gramatikal pada predikat bahasa Jepang yaitu modalitas atau hoshi. Definisi modalitas merupakan kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam menyatakan suatu sikap terhadap suatu kepada lawan bicaranya. Seperti dengan menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya dalam kegiatan berkomunikasi. Masuoka dalam Dedi Sutedi 2003/93 menggolongkan modalitas bahasa Jepang ke dalam 10 jenis, yaitu 1. Ada kakugen, mirei, meirei, kinshikyoka, irai, toi, ishimoshide-kanyu, ganbo, gaigen, setsume, dan hikyo. Jenis modalitasnya ada kakugen, yaitu modalitas yang digunakan untuk menyatakan suatu yang dianggap pasti atas keyakinan pembicara. Yang itu kedua ada meirei, yaitu modalitas yang digunakan untuk memerintah lawan bicara agar melakukan sesuatu. Ketiga ada kinshikyoka, yaitu modalitas untuk menyatakan larangan dan izin untuk melakukan suatu perbuatan. Keempat ada irai merupakan modalitas yang digunakan untuk menyatakan permohonan kepada orang lain. Yaitu selanjutnya ada toi, adalah modalitas yang digunakan untuk menyatakan keharusan atau saran kepada seseorang. Selanjutnya ada ishimoshide kanyu, merupakan modalitas yang digunakan untuk menyatakan maksud melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan mengajak sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya ada ganbo, yaitu modalitas yang digunakan untuk menyatakan keinginan, baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri maupun menginginkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya ada gaigen, yaitu modalitas yang digunakan untuk menyatakan dugaan atau suatu kemungkinan terhadap sesuatu hal karena pembicara merasa tidak yakin atau menyampaikan sesuatu berita yang pernah didengarnya. Selanjutnya juga ada setsume, yaitu modalitas yang digunakan untuk menyatakan sesuatu alasan ketika menjelaskan sesuatu hal. Dan terakhir ada hikyo, digunakan untuk menyatukan perumpamaan antara dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam suatu karakternya. Analisis itu saya ambil dari Minano Nihongo 1, bab 14, halaman 119 dan 120. Contoh yang saya ambil di halaman 119 adalah bagian kaiwa. Karina-san, Midori chomade onegai shimasu. Di sini adalah saya garis bawahi adalah kata onegai shimasu, termasuk kata jenis meirei yang dimana menyatakan menyuruh lawan bicara melakukan sesuatu yang diminta. Yang dimaksud sini untuk pergi ke Midoricho dengan cara yang halus. Selanjutnya ada Karina yang membicarakan tentang sumimasen, shingo migie magate kudasai. Yang saya garis bawahi adalah magate kudasai, termasuk kata ke dalam jenis kata irai yang ditandai dengan verba te plus kudasai, yang dimana menyatakan permohonan, yang menyatakan meminta untuk berbelok di dekat lampu lalu lintas itu. Selanjutnya ada percakapan tentang Karina yang bilang, masugu itte kudasai. Saya garis bawahi adalah itte kudasai, termasuk jenis kata irai yang ditandai dengan verba te plus kudasai yang dimana menyatakan permohonan, menyatakan untuk lurus terus. Selanjutnya ada contoh di halaman 120 bagian Renshu A, yaitu mondai yonde kudasai. Yang saya garis bawahi adalah yonde kudasai, termasuk di dalam jenis kata irai yang ditandai dengan verba te plus kudasai yang dimana menyatakan permohonan, meminta untuk membacakan soal yang ditulis. Selanjutnya ada sumimasen shio wo totte kudasai, yaitu yang saya garis bawahi adalah shio wo totte kudasai, termasuk dalam jenis kata irai yang ditandai dengan verba te plus kudasai yang dimana menyatakan permohonan, yang menyatakan meminta tolong ambilkan barang, dan barang itu adalah garam. Selanjutnya ada mukaeni ikimashoka. Yang saya garis bawahi di sini adalah kata ikimashoka, termasuk dalam kata ishimoshide kanyu yang ditandai dengan verba bentuk o atau yo. Di sini dalam kurungnya adalah masho yang menyatakan tawaran. Dalam kalimat ini menyatakan untuk mengambil suatu barang.
segini aja presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.